Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan latihan soal SKB CPNS 2024, Formasi Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, ahli pertama ya. Di sini saya mengambil materi tentang advokasi, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Oke ya, di sini nanti saya akan menyajikan 15 contoh soal untuk formasi penata KKB. Oke, langsung saja ya teman-teman. Soal yang pertama, manakah di bawah ini yang termasuk tujuan advokasi penyelenggaraan pelayanan KB di dalam JKN? Kecuali yang A, meningkatkan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan, baik eksekutif dan legislatif, dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. B. Meningkatkan partisipasi dan kerjasama semua institusi, formal dan informal, dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. C. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi KB dalam JKN. Ataukah yang D. Meningkatkan sinergitas kebijakan hanya berfokus pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. Silakan teman-teman dijawab soal nomor 1. Oke ya, langsung kita jawab teman-teman ya. Untuk soal nomor 1 jawabannya yang ini ya, yang D ya. Karena ada kata kecuali di sini ya. Ini meningkatkan sinergitas kebijakan hanya berfokus pada pemerintah provinsi. Seharusnya kan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam sasaran advokasi pelayanan KB? Kecuali A. Kementerian dan lembaga di pusat terkait penyelenggaraan pelayanan KB. B. Kepala pemerintahan dalam semua tingkatan, baik gubernur dan bupati atau wali kota, camat dan kepala desa atau lurah. C. Masyarakat desa atau kecamatan. D. Lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Silakan untuk soal nomor 2 jawab teman-teman. Oke ya, soal nomor 2 jawabannya yang ini ya, yang C ya teman-teman. Masyarakat desa atau kecamatan, karena di sini kan ada kata kecuali. Sementara yang ini A, B, dan D itu merupakan sasaran advokasi pelayanan KB. Itu ya. Soal nomor 3. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam tujuan KIE pelayanan KB dalam JKN? A. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat yang sudah ber-KB sehingga tercapai kelestarian kesertaan ber-KB. B. Mewujudkan pengetahuan remaja untuk memiliki anak. C. Meningkatkan kesertaan ber-KB pada kelompok remaja perempuan. Atau D. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dalam keluarga. Silakan soal nomor 3 teman-teman. Oke ya, jawaban nomor 3 yaitu yang A ya teman-teman. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat yang sudah ber-KB sehingga tercapai kelestarian kesertaan ber-KB. Gitu ya. Lanjut soal nomor 4. Manakah yang termasuk sasaran tidak langsung dalam KIE? A. PUS atau pasangan usia subur yang belum ber-KB. B. Tokoh agama. C. Peserta KB aktif. Ataukah yang D. Ibu hamil. Silakan. Soal nomor 4 dijawab teman-teman. Oke ya, sasaran tidak langsung. Ini ya, sasaran tidak langsung. Oke ya, langsung kita jawab. Soal nomor 4 jawabannya yang
mana? Yang B ya teman-teman, sasaran tidak langsung itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat gitu ya. Ini merupakan sasaran tidak langsung. Oke, sementara push yang belum ber-KB atau pasangan usia subur yang belum ber-KB ini adalah sasaran langsungnya. Peserta KB aktif dan juga ibu hamil. Ibu hamil ini masuk dalam ini ya, pasangan usia subur yang belum ber-KB. Oke, lanjut soal nomor 5. KIE yang dilakukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak elektronik atau media tradisional, baik melalui pentas seni ataupun budaya, secara serentak pada waktu yang bersamaan, merupakan pengertian dari A. KIE massa, B. KIE kelompok, C. KIE individu, atau D. KIE individu dan kelompok. Silakan soal nomor 5, teman-teman. Oke ya, jawabannya yang mana? Yang A ya. Sorry. Bentar. Soal nomor 5 tadi ya. Soal nomor 5, jawabannya yang A ya. KIE massa. Oke ya, lanjut soal nomor 6. Media KIE yang digunakan dalam pelayanan KB dalam JKN antara lain kecuali. Silakan. Soal nomor 6, teman-teman dijawab. A. Media luar ruang. B. Media massa cetak. C. Media massa elektronik. Ataukah yang D. Media tradisional, pentas seni dan budaya. Silakan. Soal nomor 6 dijawab, teman-teman. Oke ya, jawabannya yang D ya, teman-teman. Media tradisional. Oke, lanjut soal nomor 7. Basis data yang digunakan sebagai acuan data sasaran peserta KB dalam JKN adalah A. Bank data hasil pendataan keluarga, B. Bank data hasil sensus penduduk, C. Bank data BPJS Kesehatan, atau D. Bank data sistem informasi keluarga. Oke, silakan soal nomor 7, basis data ya, yang digunakan sebagai acuan data sasaran peserta KB dalam JKN. Oke, langsung kita jawab ya. Jadi soal nomor 7 jawabannya yang C ya, teman-teman. Bank data BPJS Kesehatan. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini termasuk dalam Vaskes atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali. Ada kata kecuali di sini ya. Yang A. Puskesmas, B. Rumah sakit khusus, C. Puskesdes, ataukah yang D. Praktik dokter. Oke ya, langsung kita jawab. Jawaban soal nomor 8 yaitu yang B ya. Rumah sakit khusus, karena ini masuk dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Oke, soal nomor 9. Apabila di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter, maka bidan maupun perawat dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB dengan penetapan dari A. Kepala Dinas Kesehatan setempat, B. Para pemangku kepentingan setempat, C. Camat wilayah yang bersangkutan, atau D. Masyarakat kecamatan yang bersangkutan. Silakan dijawab soal nomor 9. Oke ya, langsung kita jawab ya. Untuk soal nomor 9, jawabannya yang A ya teman-teman, Kepala Dinas Kesehatan setempat. Oke, lanjut soal nomor 10. Sistem rujukan pelayanan KB diciptakan untuk A. Mengendalikan efek samping dan pembiayaannya, B. Mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan berkesinambungan, C. Mengendalikan risiko kehamilan yang mungkin terjadi, atau D. Mengendalikan ketertiban SOP pelayanan KB.
Oke, jawabannya yang B ya, teman-teman, mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan berkesinambungan. Itu ya. Oke, lanjut soal nomor 11. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP. Ini KBPP ini keluarga berencana pasca persalinan ya, yang dapat difasilitasi oleh BKKBN, antara lain A. Alat bantu pemakaian kontrasepsi, B. Alat bantu pendengaran, C. Kontrasepsi kondom wanita, ataukah D. IUD postpartum kit, Keliforcep, Oval, Klame. Silakan teman-teman, yang mana soal nomor 11. Ingat ya, ini KBPP ini keluarga berencana pasca persalinan. Oke ya, jawabannya yang D ya teman-teman, IUD postpartum kit. Ini ya, yang didukung ya, sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP yang dapat difasilitasi oleh BKKBN. Itu ya. Kemudian soal nomor 12. Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, merupakan pengertian dari A. Sistem reproduksi, B. Pelayanan kesehatan reproduksi, C. Kesehatan reproduksi, ataukah yang D. Pelayanan kesehatan. Silakan, keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Oke ya, langsung kita jawab. Soal nomor 12, jawabannya yang C ya teman-teman. Kesehatan reproduksi. Lanjut soal nomor 13. Manakah di bawah ini yang termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Ini mengatur tentang kesehatan reproduksi ya teman-teman, PP nomor 61 tahun 2014. Kecuali A. Komunikasi, informasi, dan edukasi, B. Konseling, C. Pencatatan dan pelaporan, ataukah yang D. Pelayanan klinis medis. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman, kecuali ya pencatatan dan pelaporan. Sementara yang KIE, konseling, dan pelayanan medis ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR berdasarkan PP nomor 61 tahun 2014 gitu ya. Lanjut soal nomor 14. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam metode kontrasepsi tradisional? A. Implan, B. IUD, C. Suntik, ataukah D. Yang senggama terputus? Silakan. Oke, jawabannya yang D ya teman-teman, senggama terputus. Yang tradisional ya, sementara ini sudah modern ya. Oke, soal nomor 15 sekaligus soal terakhir. Metode kontrasepsi yang dilakukan pada pria adalah A. Vasektomi, B. Tubektomi, C. Alat kontrasepsi dalam rahim, ataukah yang D. Implan. Silakan, soal nomor 15 teman-teman, metode kontrasepsi yang dilakukan pada pria. Oke, langsung dijawab ya, soal nomor 15, jawabannya yang A ya, vasektomi atau biasa dikatakan atau disebut MOP, metode operatif pria, vasektomi ya. Oke, saya kira itu ya, 15 contoh soal SKB CPNS 2024 untuk formasi penata kependudukan dan keluarga berencana. Saya kira itu, teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.